Bu, ibu, ibu di mana sih bu? Bu tolongin Mia bu. Bu, ibu tolongin Mia bu. Bu mati gini sih. Ibu di mana bu? Bu, bu, ibu, bu, ibu. Bu ini ibu bukan sih? Bu. Ibu Mia takut banget bu. Bu tadi ada makhluk serem banget ngejar-ngejar Mia bu di situ. Nggak ada apa-apa kok. Bu beneran Mia nggak bohong, dari tadi Mia di kamar dia ada di situ bu. Bu Mia takut. Itu cuma halusinasi kamu aja. Mending kamu istirahat. Yuk ibu antar ke kamar. Enggak bu, beneran Mia nggak bohong, tadi ada di situ bu. Ibu antar ke kamar. Enggak kok bu, tadi Mia beneran lihat di situ. Nggak ada apa-apa. Ya udah. Kamu tenang aja dulu. Mungkin yang kamu lihat tadi itu hanya halusinasi kamu. Sekarang kamu istirahat ya. Biar ibu temenin. Bukan bu. Ya udah. Kamu tunggu sini biar ibu lihat. Mia? 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 Bu, Mia takut banget bu. Itu ibu ada di situ tadi bu. Nggak ada. Itu makhluk yang serem banget di Nggak ada situ. apa-apa. Kamu ngaco. Enggak, dia ada di situ tadi bu. Nggak ada apa-apa. Ibu takut bu. Mia takut nggak bu? Nggak ada apa-apa. Enggak, tadi dia di situ bu, beneran. Ah, kamu tuh. Beneran bu. Nggak ada apa-apa. Halo? Kamu apa kabar? Kamu masih belum tidur kan ya? Belum mas, Raka lagi di mana? Iya, Mas baru pulang kerja. Oh iya sayang, kamu udah siap kan ya buat besok kita pemotretan prewedding? Iya makanya itu mas, aku. Astagfirullahaladzim. Halo? Halo? Ini Mia kenapa ya? Kok suaranya jadi serem kayak gini sih? Halo? Halo Mia? Halo mas Raka? Halo Mia? Halo? Ih, ini mas Raka kemana sih tiba-tiba hilang? Kesel Udah. aja deh bu. Kamu nggak usah kesel kayak gitu. Ya mungkin HP-nya Raka itu lagi lowbat. Jadi teleponnya terputus. Ya udah kamu istirahat aja. Ya, ayo istirahat ya. Biar kamu tenang. Tapi bu, Nggak ada apa-apa. Ayo ibu temenin. aku takut bu, ibu sini aja. Iya ibu temenin. Ayo. Istirahat ayo. Nggak ada apa-apa kok takut. Siapa? Siapa? Ini siapa sih malam-malam gedor-gedor gini? Apa ibu ya? Tapi masa ibu gedor-gedor? Ah!
setiap tengah malam. Kalau tidak, kau akan celaka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Naraka, Iya. ada apa ya? Mianya udah siap belum, Bu? Siap apa Naraka? Ibu nggak ngerti. Mianya belum ngasih tahu ya, Bu ya. Soalnya hari ini saya sama Mia itu punya rencana buat foto prewed, Bu. Oh, maaf Naraka. Kalau bisa dibatalin aja dulu pemotretannya. Loh, kenapa dibatalin ya, Bu? Emangnya Mianya sakit? Soalnya akhir-akhir ini kelakuannya Mia tuh agak aneh. Semalam aja dia kerasukan makhluk gaib gitu. Astagfirullahaladzim. Mia, Astagfirullahaladzim. Mia. Kau menjadi milikku. Lakukan apa yang aku pinta. Dan kau akan kulindungi selamanya. Astagfirullahaladzim. Mia. Siapa kamu? Di sini milikku. Tolong siapapun kamu keluar dari tubuhnya Mia. Dia itu calon istri saya. Pergi kamu! Di sini milikku. Kalau kamu mau menikah dengan gadis ini, kau akan aku pukul di setiap malam. Potongan kuku. Emangnya Mia salah apa sama kamu sampai kamu masuk ke dalam tubuhnya Mia? jangan-jangan Mia kemasukan jin yang memakan potongan kukunya Mia. Maksud ibu apa? Iya, Mia itu paling seneng motong kuku tuh maghrib. Menurut mitos, itu paling nggak boleh kalau motong kuku maghrib. Bisa ketempelan makhluk gaib, apalagi kalau sampai kukunya itu dimakan sama makhluk gaib. Ibu udah sering nasehatin dia, tapi dia nggak mau denger. Ya jadi begini deh. Mia. Ya, kamu tenang. Ibu tenang dulu ya, ibu ya. Nanti Raka coba telepon teman Raka. Siapa tuh teman Raka bisa nolong untuk ngeluarin jin yang ada di dalam Iya, tubuhnya Nak. Mia. Ya, Bu ya. Ibu jagain Mia dulu sebentar. Mas Ryan, ngapain? Ada yang cemburu ya? Aduh, Mas Ryan, sampai segitunya kalau ngeliat. Samperin aja kenapa? Gak enak Mbak, saya takut ganggu mereka. Mbak Lastri mau ketemu Pak Kiai ya? Iya, biasa nih, anterin pesenan. Mas Ryan, kalau nggak ada Mbak Lulu, Lastri juga bisa kok. Bercanda. Mas Ryan, saran Lastri ya, kalau ada niat baik yang mau disampaikan, cepetan. Nanti keburu diambil orang, nyesel loh. Ya udah, Lastri pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Minta jawaban. Tak banyak waktu bagi diriku menunggu jawab. Assalamualaikum Raka. Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Astagfirullahaladzim. Iya, bisa kah? Langsung datang aja ke sini. Saya ada di sini kok. Iya, di rumah Rukyah ya. Oke, saya tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, ayo kita bawa Mia. Ayo nak. Ayo, Mia, ayo. Ayo, ya. Mia, tunggu dulu Mia. Mia, ayo. Rey, bentar Rey. Sini bentar.
Assalamualaikum. Lu. Waalaikumsalam. Serius banget muka lo. Rey, gue sama Lulu lagi ngobrolin masalah baksos. Ikutan ya? Saya masih ada kerjaan di dalam, Ndra. Kalian berdua lanjutin aja ngobrolnya, gak apa-apa. Gila sebentar doang. Nanti gue bantuin kerjaan lo. Kita bahas ini dulu sebentar. Enggak ada, Ndra. Oh iya, nanti teman saya mau datang ke sini. Istrinya mau diruqyah. Ya, sekalian minta tolong aja sama kamu. Ya, kalau itu pasti. Apa juga gue bantuin kalau emang ada pasien. Tapi ini kita bahasin dulu sebentar masalah baksos. Kapan-kapan aja, Indra. Saya masuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben-tumbenan dia. Andra, Ryan kenapa ya? Kok dia kayaknya berubah banget? Ryan emang belakangnya suka gitu. Kadang bad mood, tiba-tiba good mood. Andra aja bingung. Mia, Doakan Mia ya Nara. Ibu nggak tega lihat Mia begini. iya Bu, Raka udah telepon teman Raka Bu. Insya Allah teman Raka bisa bantu. Amin. Ayo Bu. Ayo nak. Astagfirullahaladzim. Mia! Mia tunggu! Aku jadi bingung. Apa aku harus nerusin rencana pernikahan aku sama Mia? Keluarga aku pasti nggak bakalan setuju dengan keadaan Mia yang seperti ini. Mia kok jadi aneh begini ya? Mia! Oh my darling, oh my darling, oh my darling sekarang. Aduh, kenapa ini? Emaknya Suneo. Termenung Durja. Waduh, giginya sampai keluar dari dalam, gerah kali ya. Oh, sedih nih. Perlu dihibur nih. Oke, sebuah lagu untuk Ibu Suneo. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa Bang Gatot ini apa-apaan sih? apaan sih, Las? Orang lagi sedih juga. Gue malah menghibur. Menghibur apa? Tuh, makin deres. Lastri aja ponakannya tuh nggak enak mau gangguin. Ada tenang-tenang gue tanya. Tante, jangan ketawa mulu dong. Tante ada apa sih? Pasti masalahnya hati. Hati tercabik-cabik, pecah, terkulai-kulai. Terluka. Tambah kenceng. Bang Gatot malah diterus-terusin. Nusuk tau nggak omongannya? Perasaan wanita itu halus Bang Gatot. Nggak kayak gitu kalau mau ngibur. Wah, salah lagi, Las. Udah sih, Mah. Cop. Tante kenapa sih sedih? Tante kok sampai nangis gitu? Bilang dong sama Lastri Tante, sama Bang Gatot, siapa tahu kita bisa bantuin. Tadi Tante ketemu Bang Romeo, mantan suami Tante. Tante, ternyata Tante tuh masih sayang. Belum bisa move on dari Bang Romeo. Nggak juga sih Lastri, nggak juga, bukan begitu. Nah, terus gimana? Sekarang Bang Romeo tajir melintir. Dulu lagi sama Tante miskin, nggak punya apa-apa. Sekarang tajir banget. Jadi Tante nggak dapet apa-apa dong, ah. Jadi gitu masalahnya. Ya Allah Tante, kirain masih cinta, nggak taunya cinta duitnya. Bernasib. Las, kita belajar dari kejadian Tante lo. Orang yang udah tua-tua, ya kan? Orang-orang kolonial. Kita kan milenial, ya nggak? Belajar. Itulah cermin orang yang mencintai harta. Lagi miskin dijauhin, lagi kaya baru deketin. Nah, Las, hubungan kita ini harus dijaga. Abang lagi susah, Astri deketin. Abang lagi kaya, deketin. Siapa tahu abang jadi gubernur, lu jadi ibu gubernur. Lu ceramah apa lu, ha? Kok bukan ngomong yang bener, malah ngomongin harta-harta. Lu jadi gue lu. Saya kan menjaga hubungan saya sama Lastri biar langgeng, Tante. Ngapain jaga gue sama ponakan gue? Pergi lu sana, pergi.
ngejelasin, Bu. Harus jelaskan semuanya. Tar dulu, Neng, tar dulu. Alhamdulillah, Mi. Takut suara ajan. Lu, kamu udah minta izin belum sama pasien-pasien Rukiah? Untuk nama dan potongan videonya kamu masukin di majalah kamu. Oh tenang. Kalau Lulu tuh selalu minta izin sama narasumber. Kan ada dinamakan kode etik jurnalis. Ya udah pasti dong, Rey. Kalau kita mau masukin foto atau potongan video ke media sosial dan itu milik orang lain, kita sudah seharusnya izin dulu sama pemiliknya. Itu copyright namanya. Iya, Lulu tahu kok. Waalaikumsalam. Raka, kenapa Rak? Ray, calon istri gue itu tadi tengah jalan tiba-tiba aja kabur. Astagfirullahaladzim. Terus gimana dong? Ciri-cirinya gimana, Kak? Ciri-cirinya itu dia nggak terlalu gemuk, dia juga nggak terlalu tinggi, terus rambutnya nggak terlalu panjang, dia cuma segini rambutnya. Terus lurus rambutnya, dia terakhir pakai baju ungu belang-belang hitam, terus pakai celana panjang hitam. Dan dia itu kabur pas mobil gue lagi jalan tadi. Abah? Bah, kenapa, Bah? Ini Abah habis ngurusin orang kesurupan, tiba-tiba nyasar ke dalam rumah. Astagfirullah. Sekarang istrinya di mana? Nggak tahu. Saya cuma nggak tahu Ya, itu tuh. Mia, ya Allah. Mia nggak apa-apa. Mas, ini kayaknya tempelan jin, Mas. Kita rukiah dulu ya. Ayo, Udah, dibawa ke kita dalam. masuk ke dalam aja, Mas. Abah pulang aja, Bah ya. Nanti di dalam kenapa-napa sama ibu ya. Iya, sama ibu juga ya. Oh, Abah, maaf ya. Tadi Mia nggak sengaja nyakitin Abah. Gak apa-apa, udah kuat saya mah. Ya udah, Tante. Iya. Ayo. Mia! Alhamdulillah. Mia. Mbak. Mia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Akhirnya Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mia. Oh, Mia. Ibu badan Mia sakit semua. Sabar ya sayang. Ini kan proses dari penyembuhan kamu. Mia, gimana? Kamu udah enakan belum? Sekarang kita berdiri ya. Sebentar. Ayo sebentar. Ayo kita masuk ke dalam. Kak, sepertinya Mbak Mia harus sering-sering dibawa ke sini. Karena kita nggak tahu apakah jin yang sudah keluar dari tubuh Mia akan kembali lagi atau enggak. Tapi sebelumnya saya makasih banyak ya. Iya, pokoknya saya janji saya akan sering bawa Mia ke sini. Oh iya, kalau boleh tahu penyakit Mia ini bisa disembuhin nggak ya? Insya Allah bisa, karena ini bukan penyakit turunan. Yang penting setiap ada waktu, Raka dan Mia kesini mampir untuk check up dan kontrol rukiah lagi. Kalau boleh tahu kira-kira berapa lama? Kalau untuk berapa lamanya kita juga kurang tahu. Mungkin bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Jadi saran dari kita, kalau memang ada rasa nggak enak atau ada yang mengganjal di hati, silakan datang ke sini aja. Insya Allah kita akan selalu bantu. Ya udah,
sekali lagi terima kasih banyak ya. Kalau begitu kami mau pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mia, apa yang kamu lakukan? Bu, jangan Bu. Kamu tuh nggak boleh potong kuku kaki, potong kuku tangan tuh malam-malam begini nggak baik. Ibu Mia nggak punya pilihan lain Bu. Kalau Mia nggak kasih kuku-kuku ini nanti Mia bisa celaka. Ibu, Mia juga minta kuku tangan Ibu juga ya. Ibu nggak mau ah. Mia, udah kamu hentikan deh semua ini. Bu, Mia mohon Bu ya. Mia nggak punya pilihan lain Bu. Nanti Mia takut dia nanti datang lagi, Mia nanti celaka ya Bu ya. Mia mohon, Mia minta kuku Ibu ya. Mia, Ibu gak ada pilihan lain nak. Ibu gak mau kamu dicelakain sama jin itu. Biar Mia yang potong kuku Ibu ya. Iya Mas. Iya, Mia. Ada yang pengen aku omongin sama kamu. Aku mau bilang, kalau lebih baik kita batalkan saja rencana pernikahan kita karena kondisi kamu, Mia. Sekali lagi aku minta maaf. Mas tapi kok mendadak banget? Bukannya kita mau fitting baju pengantin ya Mas? Ada apa Mia? Mas Raka putusin Mia Bu. Mas Raka bilang Mas Raka mau batalin rencana pernikahan kita. Gak mungkin. Aku minta maaf, Mia. Dengan kondisi kamu yang sering kesurupan, itu membuat keluarga aku menjadi berubah pikiran. Dan mereka minta aku untuk membatalkan rencana pernikahan kita, Mia. Alasannya apa Raka? Gak tahu Bu, Mia sakit hati. Biarkan Raka selamat. Dia membayar kekecewaan. Jangan. Raka gak salah apa-apa. Mungkin ini hanya salah paham, nak. Aku tidak peduli. Iya, nak Raka. Maaf, kami mau mengabari bahwa pemilik handphone ini dan dompet ini mengalami kecelakaan. Apa? Raka kecelakaan? Terima kasih, Pak. Raka sudah membayar. Dia celaka. Aku harus menghubungi Raya. Oh, jangan. Jangan hubungi Ryan. Jangan sekali kau hubungi Ryan. Mia, Ryan nggak salah, Mia. Ryan nggak salah, Mia. Mia, Mia, kamu nggak apa-apa, nak. Mia. Di kalangan masyarakat kita masih beredar kepercayaan bahwa hal-hal tertentu bisa menimbulkan kecelakaan atau oleh mereka sering disebut sial atau pamali.
bila kedatangan hewan tertentu, kejatuhan hewan tertentu, atau mendengar suara hewan tertentu, itu mendatangkan kesialan, bahkan mendatangkan kematian. Misalnya suara burung gagak, suara burung yang menyebabkan orang menimbulkan kematian. Hal itu di dalam ajaran Islam disebut tatoyur. Asal dari kata toyar, roh artinya terbang, artinya percaya kepada suara-suara burung. Percaya kepada ramalan-ramalan burung yang akan mencelakakan manusia itu, para ulama bersepakat itu dilarang karena mengandung unsur kemusyrikan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa lu? Ryan? Waspadalah. Ada makhluk gaib yang menyerang raja. Aku sudah mencelakai Ryan dengan kuku-kuku. Ryan nggak bersalah, Nak. Aku tidak peduli. Hentikan semua ini, Nak. Cukup, Nak. Ryan dan Raka harus mati. Cukup, Nak. Hentikan. Hentikan semua ini. Jangan ganggu anakku. Pergi, kamu pergi. Mia, 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 kamu gak apa-apa, Nak. Mia. Siapa yang mengirim kuku itu untuk menyerang saya ya? Apa jin yang mengganggu tunangan Raka? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kami mau menyampaikan kepada Mas Ryan bahwa saudara Raka telah mengalami kecelakaan dan beliau sekarang dirawat di Rumah Sakit Setia Medika. Astagfirullahaladzim. Raka kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Baik, saya akan segera ke sana. Terima kasih. Pak Kiai, Raka kecelakaan Pak Kiai. Kasihan banget sih dia. Udah tunangannya kemasukan jin, terus sekarang dia kecelakaan. Ya, besok kita lihat ke sana. Baik Pak Kiai. Mia. Bu, apa yang terjadi, Bu? Mia, kamu udah sadar, Nak? Kamu baik-baik aja kan? Aduh, Ibu khawatir sekali sama kamu. Ibu mau bicara sama kamu, Nak. Raka kecelakaan sejak membatalkan pernikahannya sama kalian. Raka kenapa kayak gitu ya, Bu? Dia tega banget sama Mia. Sabar ya. Bu, tapi Mia bentar lagi mau nikah sama Raka. Teman-teman Mia juga udah tahu dia mau nikah sama Raka. Undangan udah dipesan, sebagian juga udah disebar, Bu. Iya, Nak. Kamu yang sabar ya. Ya mungkin memang kalian tidak berjodoh atau juga berjodoh tapi harus melewati rintangan.
Perasaan motor Gatot bukan yang ini. Yang dulu tuh punya si Diki. Oh, yang ini? Nah, ini Chandra. Pengen juga ngojek nih. Iya, boleh, Bang. Bang Gatot, Bang Patin. Bawal, Bang Justin. Iya, Bang Patin. Tante Jul, mau kemana nih? Julia, ratu diet, bikin cowok suka kepelet. Oke deh, ponakan ngupet. Tante Juliet, mau kemana nih malam-malam begini ya? Tante itu lagi nyari seseorang. Dari tadi nggak ketemu, kemana ya tuh orangnya? Oh, nyari siapa ya? Pasti nih. Nyari Romeo kan? Udah tahu Romeo di mana nongkrongnya. Cuma agak jauh nih, nongkrong di sono no. Di perapatan, ada warkop. Di situ dia nongkrong. Yang bener. Bener. Tante, saya ini keamanan. Jangankan orang, ayam mau betelor saya tahu. Iya. Ya udah, kalau begitu kebetulan banget. Anterin ke sana ya. Ya, anterin aku. Bukan masalah bensin nih. Kenapa saya ada di sini sama Mama Justin? Lagi konsultasi. Motor mogok, nggak bisa dipakai. Berat nih urusannya. Banyak alasan. Bilang aja nggak mau, bilang aja pelit. Nganterin gue nggak mau. Pantes ya. Si Lastri ponakan gue nggak mau sama situ. Jangan begitu dong. Awas tuh ke warung gue, ngutang-ngutang awas ya. Jambil hati. Ya. Kok kuat sih Tot ngobrol sama dia begitu panjang? Udah baca-baca sebelumnya, Bah. Saya mau geli lihatnya aja. Terus kenapa barusan nggak dianterin aja tuh? Ya, siapa nggak tahu. Ngapain nganterin? Kita juga lihat orangnya. Kalau baik sih boleh. Pelit, Pak. Udah begitu kalau diboncengin ngoceh terus. Nih kuping sampai lepek. Pantesan ngaku mogok. Bingung saya tadi. Ya banyak akal aja, Pak. Tapi ngomong-ngomong barusan nyari Romeo, emang ada apaan? Siapa Justin? Emang nggak tahu. Dia itu mantan istrinya Romeo. Oh, lumayan punya kartu as buat si Romeo nih sih ya. Awas kalau deketin Lena lagi. Bah, ngomong-ngomong di sini banyak yang kesurupan nih. Banyak kesurupan. Ada orang kesurupan nyasar ke rumah. Namanya Mia. Itu nama pendek mungkin nama panjangnya Mia Yam. Saya tahu tuh saudaranya. Siapa? Miko. Miko. Apa tuh? Miko Ocok. Tapi aneh bener tuh sekarang banyak yang kesurupan. Kenapa ya? Begini, saya bukan sok pinter ya. Kenapa orang kesurupan? Kuncinya satu, kurang iman dan takwa. Ini bicara pengalaman, saya kan udah pernah. Jadi sekarang iman takwa udah kuat. Gak bakal kesurupan lagi? Gak bakal, Bang. Jangan sesumbar, sekarang lagi banyak nih setan ganggu apa ya? Kesurupan. Ganggu dah, saya cabut dulu Tadi datang lagi. Kita ada kelewatan ah. Bercanda yang ntar aja. Kenapa, Re? Ryan? Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, ini Ryan nggak mau kita bawa ke rumah sakit aja. Kasihan banget Ryan, Pak Kiai. Lu takut ada apa-apa sama Ryan. Gila, jangan manja lu, Re. Begitu doang menggigil. Kita usahakan dulu untuk diobati di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Pakai film-film lo ya begitu sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah. Halo? Assalamualaikum, Dra. Pulang ke rumah, Dra. Dra, pulang ke rumah, Dra. Ini Gatot, kesurupan setan budak. Ngeces, Dra. Oke, Bah. Ya, Assalamualaikum. Aduh, Pak Kiai. Andra kayaknya harus nyamperin Bang Gatot.
Bang Gatot ada aja, kerasukan hantu, jin gagu sama jin budek. Gimana tuh ngerukiahnya, dia nggak bisa denger kita Pak Kiai. Hati-hati Indra. Ya. Lulu juga pamit ya Pak Kiai. Ryan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya itu juga. Hati-hati. Iya. Baru sembuh. Makanya jadi orang nggak boleh sombong, ngaku punya iman yang kuat, takwa nggak bakal kesurupan, taunya kesurupan juga. Iya bah, tapi jangan tahu begitu dong. Namanya iman kan fluktualisasi, kadang di atas, kadang di bawah. Lagi ada-ada deh, kesurupan setan gagu. Setan orang kaya kayak gitu, kan jadi indah. Untung ada Ustadz Andra. Kalau enggak, waduh, forever of the gagu. Mungkin kamu itu kualat, Tot. Kualat karena kamu bilangnya bisa nganterin Juliet ke bibinya Lastri. Taunya enggak, alasan mogok lah apalah. Bah, kalau mau ngomong kenceng di masjid, toa. Pakai toa dong biar kenceng. Ini nggak pakai toa kenceng-kenceng. Apaan sih? Paham juga? Oh, lu jadi ngerjain gue? Gue gak bakal restuin lu ya, deketin ponakan gue. Aduh, tante jangan ngomong begitu dong, tante. Bang Gatot, udah nggak usah pakai toa, nggak ada miscommunication, udah jelas ini. Aduh. Bang Gatot tega ya sama tantenya Lastri. Bilang dong kalau nggak bisa nganterin, Lastri juga bisa kok nganterin tante Juliet. Miskomunikasi Lastri, miskomunikasi, mis kucing. Lastri, udah. Lu hapus dia dari daftar fan lu. Tante nggak studi ya, dia deketin lo. Pura dasar lu. Las, jangan dengerin Las. Aduh. Ayo Lastri, kita get out, ayo. Aduh, ikan gue minum jamu. Kok nggak bisa hidup tanpa kamu? Bah, jangan ketawa aja. Gara-gara Abah nih. Oh, saya tahu deh. Abah begitu sengaja kan? Biar Abah deket sama Lastri, karena udah nggak ada saya. Baik, Bah. Emang saya nggak tahu, ah? Kartu asnya nih. Jangan macam-macam sama saya. Saya laporin Bu Lena. Nyaho. Lena udah jinak, dia sekarang nanya aja, Bob, apa? Kenapa pulang malam? Apa lo? Oh, dia. Oh, tuh, udah nggak takut Bu Lena. Oke, nggak masalah. Oh, udah berani sama istrinya. Oh, silakan. Besok kamu harus siapkan kuku-kuku seperti ini lagi. Aku harus telepon Ryan, mumpung Mia nggak memperhatikan aku. Halo, Ryan. Ini saya ibunya Mia. Iya, saya mau minta tolong. Ini anak saya kayaknya... Astagfirullahaladzim. Iya, setiap hari teriak-teriak. Bisa nggak saya minta tolong sama Ryan untuk datang ke sini untuk ngerukiah anak saya? Ibu tenang ya. Dan sebaiknya ibu sembunyi di tempat yang tidak bisa terjangkau oleh Mia. Makasih ya. Mia. Apa yang kau lakukan? Karena kau telah bersekutu dengan musuhku. Kau harus bayar dengan nyawamu. Mia. Ibu kok nangis? Ibu kenapa, Bu? Makhluk itu tadi merasuki kamu lagi, Nak. Mia capek banget, Bu. Tolongin Mia, Bu. Mia nggak mau gini terus. Mia. Lepaskan, Mia. Sadar, Mia. Lepaskan, Mia.
Mia. Mia. Mia. Mia, kamu ngapain kesini? Mia, aku kan udah bilang sama kamu, aku nggak bisa ngelanjutin pernikahan kita, Mia. Banyak bicara. Mia, Mia, jangan, Mia, Mia, sakit, Mia, aduh, Mia, kamu kemana, Nak? Aku harus cari pertolongan. Aku harus mencegah supaya Mia tidak melakukannya lagi. Dia nggak boleh ngorbanin orang untuk jin itu. Mia! Assalamualaikum. Akhirnya kalian datang juga. Ibu khawatir lihat kondisi Mia sekarang. Sabar, ada apa Bu? Ibu tolong jelaskan sama kita, mungkin kita bisa bantuin Ibu. Mia kerasukan lagi. Ayolah kita bantu. Ya, Bu, kita akan coba cari Mia. Tapi apa Ibu punya petunjuk di mana Mia sekarang? Oh, mungkin Mia sedang melihat Raka di rumah sakit. Ayo kita ke sana, Udah, kita ke rumah sakit Yuk, sekarang. ayo. Bu, jangan Bu. Jangan Bu. Anak ibu masih kerasukan Bu. Mbak Mia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah. Mbak Mia. Ya, Andra ya tolong. Rey, bacain Rey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi islaha. Wad'u khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu Akbar. Reh. Astagfirullah. Mia! Ya Allah, Mia. Bangun nak. Mia, bangun nak. Mia, bangun nak. Ya ampun. Ibu, maafin Mia Bu. Mia gak pernah dengar kata Ibu. Iya nak. Semoga jinnya itu nggak masuk lagi ke tubuh kamu ya. Alhamdulillah. Yuk bangun nak. Terima kasih Nak Ryan, Nak Andra. Kalau tidak ada kalian, mungkin anak saya tidak bisa tertolong. Saya juga mau terima kasih. Sekaligus minta maaf sama kalian. Udah nyusahin kayak gini. Sama-sama Tante. Sesama muslim memang harus saling menolong. Sakit Bu. Iya nak, sabar ya. Mia, maafin Mas ya. Mas udah ngecewain kamu. Justru aku yang minta maaf Mas.
Aku nggak mungkin nyusahin Mas terus-terusan kayak gini. Makasih. Mia, aku minta maaf sama kamu ya, karena aku sempat ngebatalin pernikahan kita. Nggak apa-apa, Mas. Aku udah maafin kamu kok. Makasih ya. Makasih ya. Baik. Sama artinya aku mengharapkan bintang jatuh. Lu, Yan, kamu mau nggak taruh sama saya? kamu serius? Insya Allah, aku mau. Alhamdulillah. Aku inginkan, tapi ku butuhkan Lu, kepastian. ngelamunin apa sih? Bengong aja. Ada deh, kepo aja. Raka, Mia, jika kalian memang udah siap dan sama-sama mampu, jangan tunggu waktu lagi, segeralah menikah. Insya Allah secepatnya ya. Insya Allah. Ngasih masukan sih bisa. Situ sendiri kapan nikahnya? Suatu nanti keadaan berbalik, engkau yang